Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita bakal lanjutin materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai materi tentang variabel. Sekarang kita lanjut lagi ke materi tentang let. Apa itu let? Di sini ada penjelasannya tentang let ya. Kita bakal buka dulu Google Translate. Kata kunci let diperkenalkan di ES6. ES6 itu apa? Gue belum tahu ES6 itu apa. ES6. ES6 JavaScript. Identik dengan JavaScript ya. Tapi kita skip aja dulu. Kata kunci let diperkenalkan di ASM 2015 atau di JavaScript pada tahun 2016. Variabel yang didefinisikan dengan let dapat dideklarasikan ulang. Dideklarasikan ulang seperti apa tuh? Yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Tidak dapat dideklarasikan ulang. Contohnya kayak mana? Let cannot be redeclared. Jadi nggak bisa dideklarasikan ulang. Berarti variabelnya nggak bisa dideklarasikan ulang ya. Nggak bisa menjadi dua variabel. Jadi cuma satu variabel aja yang bisa mungkin ya. Maksudnya di sini mungkin cuma satu variabel aja yang satu variabel itu untuk satu value aja. Nggak bisa satu variabel itu memiliki dua value. Contohnya ini. Ini yang pertama apa namanya? Yang pertama itu untuk variabel x ya. Untuk variabel x itu memiliki value atau nilai berupa huruf ya, berupa huruf atau kata atau kalimat ya. Kemudian yang kedua itu untuk let, untuk apa namanya, untuk variabel x yang kedua itu nggak bisa lagi, nggak bisa dua kali gitu variabelnya. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Variabel yang didefinisikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Harus dideklarasikan sebelum digunakan. Ya. Variabel didefinisikan dengan membiarkan memiliki lingkup blok. Ya, ini mungkin peringatan di awal ya. Yang pertama itu maksud dari cannot be declared. Ya, tidak dapat dideklarasikan ulang. Kita baca dulu ini ya, maksudnya. Variabel yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Anda tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang suatu variabel dengan membiarkan Anda tidak dapat melakukan ini. Oke. Dengan membiarkan Anda tidak bisa melakukan ini. Di sini apa komentarnya? Syntax error x has already been declared. Coba kalau misalkan kita tes ya, kita buat dulu. Kita open folder yang kemarin, folder JS di bagian desktop. CSS, JS, select folder. Nah, close aja yang ada kemarin tuh ya. Oke, kita buka, kita coba .html. Ini ada contohnya di sini. Let x sama dengan John Doe. Kalau bisa dibaca itu John Doe kayaknya ya. Kalau dibaca. Kemudian untuk variabel x yang kedua itu dia itu menggunakan angka ya. Coba kita tes pembuatannya. Oke, di bagian body. Bagian body itu P. ID-nya demo. Kemudian script. Tipe teks JavaScript-nya hapus. Kemudian let x sama dengan do. Jangan lupa pakai semicolon. Kemudian let x lagi dengan variabel yang berbeda. 0 misalkan kayak kita ikutin yang di situnya aja ya. Document.getElements by tag name hapus, by ID kita pakai. Oke. By ID. ID-nya demo. Inner HTML sama dengan apa nih? X misalkan ya. Kita pengen nampilin variabel X. Kalau misalkan kita buka nih. Desktop, CSS, JS.
Open with Google Chrome. Nah, dia maka nggak bisa ditampilin ya. Seperti yang dibilang di sini di komentarnya, syntax error has X has already been declared. Tidak bisa dideklarasikan ulang tuh mungkin maksudnya ya. Kalau misalkan kita sederhanakan. With var you can ya. Dengan var you can, coba kita ubah let menjadi var ya. Apakah bisa tampil ya? Kalau misalkan kita tes, sama, nggak bisa juga ya. Bisa juga. With block scope. Block scope itu apa? Lingkup blok. Kita baca ini apa itu lingkup blok. Lingkup blok. Sebelum ES6 2015, JavaScript hanya memiliki lingkup global dan lingkup fungsi. Oke. ES6 memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru yang penting, let dan const. ES6 memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru yang penting, let dan const. Jadi mungkin kemungkinan kalau misalkan gue jelasin nih, so tahu aja nih ya, tahun 2015 untuk ES6 ini memperkenalkan let dan const pada tahun 2015. Dua kata kunci baru, dua keyword baru untuk JavaScript ini dengan yaitu let dan const. Kalau JavaScript kalau variabel itu udah lama ya, kalau menggunakan var itu udah lama. Kedua kata kunci ini menyediakan blok lingkup dalam JavaScript ya. Kedua kata kunci ini menyediakan blok lingkup dalam JavaScript. Ya. Variabel yang dideklarasikan di dalam blok kurung kurawal tidak dapat diakses dari luar blok. Oke. Jadi nggak bisa diakses dari luar blok. Nih. Nggak bisa diakses dari luar blok. Cannot be used here. Di sini ini dia pakai tanda kurung kurawal, mungkin pakai function ya. Kemungkinan cuman di sini kagak ada view open view-nya, jadi gua kagak mau sembarangan, nanti sembarangan kagak bisa ya. Kalau gue jelasin. Kalau kita tes ya. Tes aja nih ya. Sejalan kagak ya? Kagak lah, error ya malahan. Lanjut. Variabel yang dideklarasikan dengan kata cukup kunci var tidak dapat memiliki cakupan blok. Oke, tidak dapat memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan kata cukup kunci var tidak dapat memiliki cakupan blok. Oke. Variabel yang dideklarasikan di dalam blok dapat diakses dari luar blok. Dapat diakses dari luar blok. Jadi kayak mana ya? var x2 can be used. Langsung lanjut lagi ke declaring variable. Mendeklarasikan ulang variabel. Jadi dideklarasikan ulang. Jadi kayak mana ya? Ini dideklarasikan ulang variabelnya. Variabel x sama dengan 10. Here x is 10. Var x sama dengan 2. Jadi kayak mana nih kalau misalkan di codingin? Kalau di codingin begini dia. Kita hapus dulu ini. Nah, kita ikutin yang ini ya. Var x sama dengan 10. X sama dengan 10. Oke. Var x sama dengan 2. Jadi kita bikin kurung kurawal. Var x sama dengan 2. Barulah kita bikin di luar sini. Document.getElements by ID inner HTML X. Jadi di sini ada dua variabel yang sama X ya. Kalau misalkan kita jalan kagak ya. Tapi di sini tampilnya dua ya. Yang di dalam kurung yang dipentingin mungkin ya.
Nih 2 ya, sama tampilnya 2. Di sini juga 2. Declaring a variable using var. Ini pakai var nih ya. Oke, kita close. Kita lanjut ya. Kita artikan lagi. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan kata kunci let dapat menyelesaikan masalah ini. Oke. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan kata kunci let dapat menyelesaikan masalah ini. Oke, mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Jadi nggak bisa dideklarasikan ulang variabel di luar blok. Ini pakai let ya. Kalau yang ini pakai let. Coba kita ubah var menjadi let. Apakah hasilnya tetap 2? Sepuluh ya. Jadi yang di luar blok yang diutamakan. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Jadi nggak akan mendeklarasikan ulang variabel yang ada di luar blok. Itu maksudnya yang akan ditampilkan itu selalu yang ada di luar blok. Ya, kalau menggunakan let itu. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan menyelesaikan ulang variabel di luar blok. Jadi tetap akan menampilkan variabel yang ada di luar blok. Jadi tetap diutamakan variabel yang ada di luar di luar blok atau tanda kurung kurawal ini ya. Jadi kalau di dalam kurung kurawal itu kita membuat variabel x ya, variabelnya sama, variabel x yang diutamakan itu adalah variabel yang berada di luar daripada blok itu. Oke, jadi seperti itu maksud daripada ini kalau kita pakai let. Oke, jadi kita paham ya. Kalau misalkan kita simpulkan sedikit ya dari beberapa penjelasan tadi, untuk variabel itu dia mendeklarasikan yang ada di dalam blok ya. Dia itu mendeklarasikan yang ada di dalam blok. Jadi tetap apa yang akan ditampilkan, yang akan diutamakan, yang diutamakan di dalam yang ditampilkan di browser itu adalah yang berada di dalam blok itu yang diutamakan. Sedangkan kalau kita menggunakan let itu yang diutamakan adalah yang berada di luar blok karena itu lebih awal mungkin ya. Jadi yang ada di luar blok. Tapi kalau misalkan kita bolak-balik coba ya. Kalau misalkan kita bolak-balik, tapi nggak bisa menyalahi aturan mungkin ya. Atau kita cobalah let-nya kita kebelakangin, kita bikinnya setelah let yang di dalam blok, kita bikin let baru dengan variabel x juga, tapi hasilnya 10. Oke, kita simpan. Coba kalau kita jalanin lagi, tetap dia mengutamakan yang berada di luar blok ya, untuk let. Tapi kalau misalkan kita bikin itu menyalahi aturan tuh ya. Let x sama dengan 10. Yang akan ditampilkan itu yang tetap berada di luar blok. Nice ya. Oke. Ini udah maksud daripada ini. Kemudian browse support. The let. Jadi mungkin ini let itu support terhadap beberapa browser ya. Jadi kalau misalkan kita artiin, kata kunci let tidak sepenuhnya didukung di Internet Explorer 11 atau versi sebelumnya. Tabel berikut mendefinisikan versi browser pertama dengan dukungan penuh untuk kata kunci let. Ya. Jadi kata kunci let itu bisa kita jalanin di beberapa browser aja. Ya, di sini ada cuma 5 browser aja ya. Yang pertama itu Chrome, kemudian Edge ya, Microsoft Edge. Edge itu apa ya? Kalau misalkan kita Edge. Microsoft Edge. Oke. Chrome, Microsoft Edge, Firefox dengan versi 44 mungkin ya. Safari versi 11, Opera versi 36 sehingga ke atasnya. Ini di bawahnya nggak bisa sih. Oke. Kemudian deklarasi. Mendeklarasikan ulang. Oke, redeclaring atau mengulangi, mendeklarasikan ulang. Mendeklarasikan ulang variabel JavaScript dengan var diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Ya. Pakai var. Kita 2 kali nih katanya. Coba kita rubah ini ya. Var x sama dengan 10. Var x sama dengan 3. Dibolehkan di mana aja. Katanya ya. Kalau kita jalanin 3 hasilnya ya. Berarti yang setelahnya yang diutamain. Itulah bedanya ya. Antara let dengan JavaScript. Tapi sekarang kita bakal gabungin ya.
Kita lihat di example-nya. Example-nya di sini menggabungkan antara var dan juga let. Nah, kita baca nih. With let redeclaring mendeklarasikan ulang let variabel apa? Dengan let mendeklarasikan ulang variabel di blok yang sama tidak allowed. Allowed itu apa? Tidak diizinkan. Ya, nggak bisa diizinkan. What was the variable in the blocks? Katanya tidak diizinkan. Jadi seperti apa nih? Kalau misalkan kita codingin, nih, yang pertama itu pakai var, var-nya 2, x sama dengan 2, var x sama dengan 3, apa let x sama dengan 3. Ini sama-sama menuju variabel ya, sama-sama ditujukan untuk variabel. Cuman bedanya ini let dan var. Kemudian dalam kurung itu let ya, let x sama dengan 3 atau 2 sama dengan 2, let x sama dengan 3. Baru kita bikin lagi let x sama dengan 2, var x sama dengan 3. Yang mana yang akan diutamakan? Di sini katanya di keterangan komentarnya ini, kalau misalkan kita perhatikan, allowed diizinkan, not allowed tidak diizinkan. Berarti yang akan ditampilkan itu 2 ya. Ini 2 variabel 2. Nanti akan ditampilkan kemungkinan ya kalau misalkan kita baca dari kolom dari tab komentarnya. Kemudian let x3 not allowed tidak akan ditampilkan. Tidak akan diizinkan. Jadi nanti akan tampil 2 ya. Kemudian let 2, let x sama dengan 2 allowed diizinkan. Let x sama dengan 3 not allowed tidak diizinkan. Jadi yang ini yang 3 tidak diizinkan. Kemudian let x2 diizinkan, var x3 tidak diizinkan. Jadi kalau misalkan kita jalanin ya. Tidak diizinkan. Ini nggak tampil cuy. Aneh ya. Dengan let mendeklarasikan ulang variabel di blok yang sama tidak diperbolehkan. Oke, jadi nggak ditampilkan ya. Dengan let mendeklarasikan ulang variabel di blok yang sama. Jadi ini ada, gue lihat di sini di dalam blok yang sama kita membuat 2 deklarasi variabel menggunakan let. Tak diperbolehkan, nggak bakal ditampilkan ya. Kecuali kita bikinnya 2 beda. Kalau misalkan kita lanjut. Mendeklarasikan ulang variabel dengan let di blok is diperbolehkan. Oke. Is allowed. Diperbolehkan. Mendeklarasikan ulang variabel dengan let. Oke. Mendeklarasikan ulang variabel dengan let di blok lain diperbolehkan. Mendeklarasikan ulang variabel dengan let di blok lain diperbolehkan. Jadi nanti kita bikin variabelnya gini, example-nya begini. Kita bikin let di berbeda blok itu diperbolehkan ya. Jadi begini nih. Dua, tiga, 4 ya. Let x sama dengan 2. Kemudian kita bikin blok let x sama dengan 3. Kemudian kita bikin blok baru lagi. Let x sama dengan 4. Kalau kita jalanin 2 tampil 2. Oke.
Yang akan tampil itu dua, yang di luar yang diutamakan ya. Kemudian let hoisting. Hoisting itu apa ya? Let hoisting. Variabel yang didefinisikan dengan var diangkat ke atas dan dapat dianalisasi kapan saja. Diangkat ke atas dan dapat diinisialisasikan kapan aja. Artinya Anda dapat menggunakan variabel sebelum dideklarasikan. Ya, saya dapat menggunakan variabel sebelum dideklarasikan. Jadi kalau kayak gini, car name sama dengan Volvo. Var car name. Oke. Volvo. Mantap ya. Anda dapat menggunakan variabel sebelum dideklarasikan. Ya. Nah, jadi gini maksudnya. Kita itu bisa membuat car name, bisa membuat apa namanya? Kita di sini bisa membuat variabel tanpa didefinisikan. Didefinisikan itu maksudnya diberikan var di awal variabelnya. Ya, jadi kita bisa membuat terlebih dahulu variabelnya dan juga value-nya. Kemudian baru kita definisikan nama variabelnya ya. Dan itu nanti akan ditampilkan. Jadi seperti itu. If you want, copy dulu ya. Panjang sekali ini kalau bisa kita mau artikan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pelajari bab mengangkat JavaScript. Hoisted ya. Variabel yang didefinisikan dengan let juga diangkat ke atas blok, tapi tidak diinisialisasi. Artinya menggunakan variabel let sebelum dideklarasi akan menghasilkan reference error. Nah, ini example-nya nih. Variabel yang didefinisikan dengan let juga diangkat ke atas blok, tapi tidak diinisialisasi ya. Artinya variabel yang didefinisikan dengan let juga diangkat ke atas blok, jadi diangkat ke atas blok, tetapi tidak diinisialisasi. Artinya menggunakan variabel let sebelum dideklarasikan, sebelum kita deklarasikan, akan menghasilkan error menggunakan variabel let sebelum dideklarasikan. Coba. Ini bedanya sedikit nih. Tapi di sini bukan pakai var, tapi pakai let. Tuh, nggak bisa ya. Malah error. Atau begini deh, kita tes lagi ya. Aku mau tes let, pakai let, bukan pakai var. Jadi kan pakai var kan. Tapi aku mau pakai let. Pakai let juga nggak bisa cuy. Oke. Kemudian kita lanjutin ke cons. Oke. Kita belajar tentang cons-nya. Cons atau konstanta. Lumayan banyak, tapi kita gas. Ini tadi ini sama aja alertnya. Cannot be recycled. Tidak dapat ditugaskan kembali. Oke, nggak bakal bisa ditugaskan kembali. Variabel cons tidak dapat dipindahkan. Nggak bakal bisa dipindahkan. Kita tes yang ini ya. Type error assignment to constant.
Notarik cons P sekarang change R. Inner HTML P. Inner HTML ERR. Error yang masih. Nah, tipe error assignment to constant variable. Harus kita selesaikan ya. Oh, banyak juga nih ya. Lanjut lagi ya. Gue takut kalau ngejelasin, men. Harus ditugaskan. Kalau misalkan gue kagak tahu, kita skip aja ya. Kita kan belajar, bukan pengen ngajarin. Jadi kalau ada yang kagak tahu ya lanjut aja lah. Harus ditugaskan. Variabel cons JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan. Variabel JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan. Ya, harus diberi nilai saat dideklarasikan. Contohnya ini cos PI sama dengan 3 bla 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 bla. Kemudian yang ini korek, berarti benar ya. Kalau ini korek tidak dapat didefinisikan. Misalkan cons pakai cons, kemudian variabel PI tanpa memberikan value, kemudian kita bikin value-nya di bawah. Apakah bisa ya? Coba misalkan kita hapus dulu semua ini. Oke. Kemudian kita bikin cons 3,14 dah. Kemudian document.get elements by tag name. Demo. Benar HTML sama dengan PI. Kalau kita tampilin 3,14 nih pasti nih. Oke, 3,14. Kalau yang kedua ini kan incorrect. Incorrect maksudnya itu kita bikin dulu. Bikin dulu begini cons PI. Belum kita berikan nilai, kemudian PI kita berikan nilai 3,14. Kalau misalkan kita refresh, mantap, kosong, nggak bisa ya, incorrect. Kemudian when to use JavaScript cons,
Oke. Kapan menggunakan JavaScript cons? Ya, nanya. Kapan? Gue juga belum tahu ya. Sebagai aturan umum selalu deklarasi JavaScript. Sebagai aturan umum selalu deklarasikan variabel cons kecuali Anda tahu bahwa nilainya akan berubah. Gunakan cons saat Anda mendeklarasikan. Gunakan cons saat Anda mendeklarasikan. Ya. Nah, sebagai aturan umum selalu deklarasikan variabel dengan cons kecuali Anda tahu bahwa nilainya akan berubah. Oke, bahwa nilainya akan berubah. Sebagai aturan umum selalu deklarasikan variabel dengan cons kecuali Anda tahu bahwa nilainya akan berubah. Oke, gunakan cons saat Anda mendeklarasikan. Gunakan kolon saat Anda mendeklarasikan. Mungkin yang pertama itu new array bla 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 bla. Sini ada beberapa di sini ya. Gunakan kolon saat Anda deklarasikan apa aja. Yang pertama mendeklarasikan array baru, objek baru, fungsi baru, XP baru, XP. Saya belum yang tahu juga ya. Array baru, objek baru, fungsi baru, XP baru. Oke. Gunakan kolon saat Anda mendeklarasikan array baru. Oke. Dan sekarang nanti kita bakal belajar array juga nih belakangan tadi ya. Oke. Kita baca yang di bawah alert ini ya. Constant object and arrays. Yang pertama, objek dan array konstan. Dulu copy dulu ya. Nah, pastikan kata kunci sedikit menyesatkan. Iya, memang kata kunci sedikit menyesatkan, itu tidak menentukan nilai konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke nilai, karena itu Anda tidak dapat. Nah, saya tidak dapat apa? Kata kunci sedikit menyesatkan, itu tidak menentukan nilai konstan. Ya, tidak menentukan nilai konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke nilai. Oke, karena itu Anda tidak dapat. Yang pertama, tidak dapat resign. Tidak dapat menetapkan kembali nilai konstan. Ya, tidak dapat menetapkan kembali nilai konstan. Tetapkan ulang array konstan. Ya. Tidak dapat menetapkan ulang array konstan. Tidak dapat menetapkan kembali objek konstan. Ya. But you can. But you can itu apa? But you can. Tapi kamu bisa. Saya bisa. Bisa apa aja? Yang pertama kan tidak bisa ini, itu. Saya bisa ubah elemen array ya. Saya bisa ubah elemen array konstan. Saya bisa mengubah properti objek konstan. Iya. Constant array. Constant array. Anda dapat mengubah elemen array konstan. Ya, saya bisa ubah nilai array konstan. Nah, sini cars 0 Toyota. Bla bla bla. Aku mau tes nih, bikin kodenya. Oke, const cars. Sama dengan apa itu? Const cars sub Volvo ini. Pakai titik koma nggak? Pakai ya. Oke, kemudian cars 0. Ini bikin array ya. Iya ya, konstan, array konstan. Ada opsi lain. Opsi lain itu apa? Toyota. Kemudian cars push. Audi. Kemudian baru kita display the array. Berubah jadi cars. Kalau kita jalanin nih misalkan, jadinya apa nih?
Toyota, Volvo, BMW, Audi. Tapi Saab nggak hadir nih. Karena kenapa nih? Katanya tadi, Anda dapat mengubah elemen array konstan. Oh, saya rubah elemen array-nya. Yang gue pernah jelasin di video sebelumnya itu, kalau JavaScript itu, urutan pertama JavaScript itu dimulai dari angka 0. Urutan awal JavaScript itu dimulai dari angka 0. Jadi Toyota akan merubah Saab. Kemudian cars push. Push itu apa? Dia akan menambah push. Dorongan. You can add. Oh, di sini ada di komentarnya nih loh. Kamu merubah elemen. Saya akan merubah elemen urutan awal di array cars itu akan saya rubah dengan Toyota. Jadi Saab akan saya rubah jadi Toyota. Oke. Kemudian you can add an element. Jadi saya akan menambahkan elemen Audi. Ya. Saya akan menambah elemen Audi setelah BMW. Jadi tetap ada. Jadi ada 4 array yang berjalan di sini. Ada Toyota, Volvo, BMW, dan Audi. Oke, guys. Mungkin sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti sisanya kalian pelajari sendiri aja ya tentang cons. Gue takut salah-salah pengen jelasinnya. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.